Memasuki usia seperempat abad biasanya membuat seseorang menghadapi banyak sekali tekanan dalam hidup. Disebut sebagai quarter life crisis. Masa-masa ini adalah hal yang sering ditakutkan banyak orang, terutama karena dampak yang ditimbulkan akan sangat mempengaruhi mental. Hal ini bisa disebabkan berbagai tantangan, mulai dari kehidupan personal, lingkungan sosial, hingga tekanan eksternal. Jika terbawa suasana dan gagal menyikapi dengan baik, maka bisa membuat kamu stres bahkan depresi. Tentu nggak mau kan? Ketahui apa saja yang bisa menyebabkan mental makin down saat memasuki fase quarter life crisis. Seperti kelima hal berikut ini yang harus banget kamu hindari. Apa saja sih? Nomor 1. Menghabiskan banyak waktu di media sosial. Media sosial gak hanya sebagai tempat untuk bersenang-senang, tetapi juga bisa memperburuk keadaan mental seseorang. Apalagi jika kamu sedang merasa gejolak quarter life crisis. Menghabiskan waktu di media sosial bisa sangat berbahaya. Alih-alih bersyukur akan kehidupan yang kamu punya, kamu malah akan selalu mengeluh dan merasa hidup tidak adil. Di dunia maya, tiap orang berlomba untuk terlihat bahagia, punya kehidupan yang baik, dan jauh dari masalah. Namun, kenyataannya hanya sisi baik yang akan ditampilkan di media sosial. Semua kesulitan, keburukan, perjuangan hingga hal negatif lainnya akan selalu ditutupi. Jadi, sebaiknya jauhi dahulu media sosial kalau nggak mau mental kamu makin down karena melihat orang bahagia terus. Nomor 2. Jarang melakukan refleksi diri. Refleksi diri itu sangat penting agar kamu lebih memahami keadaan dirimu. Pikirkan apa yang sudah kamu lalui sejauh ini, apa yang kamu miliki, dan lihat pula di sekitarmu. Dengan refleksi diri, kamu akan tahu apa yang kamu hadapi, rasakan, hingga nilai kehidupan yang kamu pegang. Refleksi diri menjadikanmu lebih mindfulness dan sadar akan tujuan hidupmu. Kamu gak akan meremehkan diri sendiri hanya karena masalah yang sedang kamu hadapi. Sebab kamu sadar bahwa kamu akan melewati masa sulit ini asalkan kamu tetap berpegang teguh kepada keyakinan dan kemampuan diri sendiri. Namun sebaliknya, jika jarang melakukan refleksi diri, maka kamu akan merasa hidupmu sangat kacau dan tidak beruntung. Nomor 3. Tidak menjaga kesehatan fisik. Quarter life crisis gak hanya menyerang kesehatan mental seseorang, tetapi juga kesehatan fisik. Misalnya, kamu jadi susah tidur, stres, sering makan gak teratur, hingga gelisah. Jika kesehatan fisik gak terjaga, maka tentu bakalan bikin kamu gampang terserang penyakit, seperti gangguan lambung yang biasanya sering muncul. Nomor 4. Memiliki role model yang salah. Hal satu ini mungkin gak akan sering kamu abaikan, tetapi dampaknya cukup terasa. Terkadang karena ambisi yang terlalu besar, kamu memiliki role model yang salah dalam kehidupan. Mengidolakan seseorang memang sah-sah saja, tetapi jangan sampai jadi memaksakan diri karenanya. Sadari kapasitas dan kemampuan diri. Jika kamu merasa berat untuk melakukan hal yang dilakukan orang lain, maka lakukan semampumu. Bukan perkara seberapa besar hal yang kamu lakukan, tetapi seberapa maksimal kamu mengusahakannya. Hal-hal kecil jika dilakukan dengan konsisten akan terasa dampaknya. Jadi, percayakan saja kepada dirimu dan jadikan diri sendiri sebagai role model yang harus selalu kamu ikuti. Nomor 5. Terlalu fokus kepada sebuah keharusan. Usia 20 hingga 30-an adalah masa kehidupan yang sedang menggebu-gebu. Kamu pasti berharap bisa punya pekerjaan bagus, penghasilan yang cukup, dan bahkan pasangan yang pas. Ini adalah standar yang dimiliki banyak orang dan seakan menjadi sebuah keharusan. Kamu secara nggak sadar memaksakan diri untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Hal ini menjadikanmu fokus untuk mendapatkan semuanya tanpa gagal. Kamu merasa harus bisa memiliki apa yang seharusnya dimiliki orang lain pada usia tersebut. Kenyataannya tentu nggak bisa semulus harapanmu, karena pasti ada kegagalan yang akan kamu temui. Jika kamu terlalu memaksakan diri, maka inilah yang menjadikan kritis dalam dirimu makin memburuk.
Ketahanan tiap orang dalam menghadapi quarter life crisis tentu berbeda-beda. Jika nggak mau mental makin down, kamu harus menghindari kelima hal tadi. Bukan hanya teori, jika benar-benar kamu lakukan, maka bisa bikin kamu lebih mindfulness dalam kehidupan loh. Semoga bermanfaat.